Ya. Yang merasa membuat Bapak menjadi gerah dan berpikir untuk memberikan somasi apa sih? Karena adanya tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar, apalagi yang menyampaikan kalau katanya saya mengajari mereka, dan kemudian ada lagi yang menyampaikan kalau saya menjemput dia, mengajari dia untuk memberikan keterangan saat di BAP. Itulah yang saya tidak merasa tidak nyaman. Itu seperti itu. Nggak tahu ruangan apa itu, saya nggak ngerti. Di situ saya ditanya kan Pak sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini, katanya kamu bunuh ya? Ya saya bunuh siapa Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, ntar pulang ini. Saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu. Terus nggak lama dia mengancam Pak, kalau kamu nggak ngaku, saya tembak kamu, pistol dari sini Pak. Anda di Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan reaction sebuah video di mana Pak Rudiana diwawancara ini. Dia mengatakan bahwa dia mengisomasi KDM dan dia membantah tidak ikut menangkap dan menginterogasi serta mengarahkan para Disomasi ya terpidana. Pak ya, sudah berkomunikasi nih berarti Pak Rudiana dan juga kuasa hukum. Betul, disomasi dan akan melakukan langkah hukum selanjutnya Pak. Betul. Ya. Yang merasa membuat Bapak menjadi gerah dan berpikir untuk memberikan somasi apa sih? Karena adanya tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar, apalagi yang menyampaikan kalau katanya saya mengajari mereka, dan kemudian ada lagi yang menyampaikan kalau saya menjemput dia, mengajari dia untuk memberikan keterangan saat di BAP. Itulah yang saya tidak merasa tidak nyaman. Itu seperti itu. Pulang sana Mbak, ada lagi? Siapa? Ini ya ini. Yang pakai baju itu sama Bagus. Kamu. kalau si Iman sama si Aldi kamu lihat? Kamu nanti pulang aja, jangan dulu. Aldi sih nggak ada di situ, waktu pas kejadian nggak ada di situ. Ya terus kenapa kamu sempat begini? Apa ya? Aldi ngapain ada di sini? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong biasa sebelah biasanya kan ngobrolannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa sama Tangan demi Allah. sama tangan aja? Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh di flyover ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna Ya. biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuh nih. Lagi. Kalau itu kan tenang. Iya duduk semua. Jadi pada tenang ini. Ini apanya? Orangnya tidur lagi. Empat motor katanya tadi. Kamu jujur nggak sih? Jangan itu jangan. Kamu jujur. Kita tadi kan udah bilang ya kan awalnya kan kayak gitu, udah kerja. Nah, pas kerja tuh ya. Yang pilih tuh ada. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Dari sebelah sini. Oh dari situ awalnya dikejarnya. Terus kenanya di mana? Ini gimana tuh? Flyover. Ya. Jatuh dia ditendang. Tenang. Sama siapa yang nendang pertama? Nendang siapa? Ingat. Eko yang mana? Di situ ada? Pakai yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya dihadir dulu. Ya masuk itu udah udah ngajarin sampai mati gitu ya. Mati ya. Kita nggak tahu apa-apa Pak. Kamu mukul pakai tangan. Duduk di sini. Kamu juga dong. Duduk sini. Eko ini. Ini Eko. Kamu mukul pakai tangan. Jujur kok, ada mormak. Jujur pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai Pak. Kayu itu kamu mukul pakai apa? Tadi. Nendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Saya juga demi Allah Pak, saya nggak tahu menau. Nembak. Iya, demi jujur aja kamu. Jujur. Mau dia mukul apa? Ini mabuk toh. Dia omong aja. Jujur kita mukul sama Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Undang sama Jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kita kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai flyover. Itu tadi ya teman-teman, ketika Pak Rudiana ada di tempat saat interogasi. Nah, sekarang kita dengar kesaksian Jaya ketika memberi keterangan di persidangan yang ada hubungannya dengan video tadi, teman-teman. ruangan, nggak tahu ruangan apa itu, saya nggak ngerti. Di situ saya ditanya kan Pak sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini, katanya kamu bunuh ya? Ya saya bunuh siapa Pak, kata saya. Udah kamu ngaku aja, ntar pulang ini. Saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu. Terus nggak lama dia mengancam Pak, kalau kamu nggak ngaku, saya tembak kamu, pistol dari sini Pak. Anda ditodongkan pistol Pak. Tahu itu pistol? Emang pernah lihat pistol?
Orang udah kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, lanjutkan. Pas itu nggak lama, saya kan takut Pak di situ Pak. Masalahnya kan baru pertama saya berhadapan dengan pihak kepolisian, kan saya takut Pak di situ Pak. Mau nggak mau saya mengakui iya. Terus kata pihak kepolisian pas saya ngomong iya, yang ngejar siapa? Si Eko. Yang mukul siapa? Si Hadi. Barulah di situlah Pak. Disitulah saya disetrum, dipukulin itu di situ sama yang lainnya juga di situ. Berapa jam nggak tahu, saya lupa berapa jamnya. Terus nggak lama kemudian seingat saya ini Pak, nggak tahu. Jadi dimasukin ruang, nggak tahu ruangan apa itu. Jadi di situ saya itu dipukulin Pak, nggak tahu jam berapanya itu habis dipukulin. Terus seingat saya dimasukin ruangan lagi, saya ditarik Pak, nggak tahu kan saya kan. Terus disuruh mengakui kayak pemerkosaan gitu Pak. Kata saya berontak lagi kan Pak, orang saya nggak ngerasa Pak. Saya berontak, saya merasa apa? Kata saya, udah teman-teman kalian yang lainnya udah pada ngaku semua, katanya ngomong ikut. Ya di situ lah dipukulin lagi Pak, mau nggak mau Pak. Golongan saya aja dipukulin, apalagi saya Pak di situ Pak. Oke. Kemudian dari mana saudara saksi bisa menjelaskan bahwa si ini melakukan ini, si ini melakukan Jadi ini? kayak seakan-akan pihak kepolisian udah mengetahui Pak. Kayak istilahnya apa ya, dalam ceritanya tinggal kita ngomong iya aja Pak, gitu Pak. Maaf, polisi sudah memberitahukan jalan ceritanya. Bukan kayak seakan-akan Pak, seakan-akan tuh Pak. Ya maksudnya polisi yang mengarahkan jalan ceritanya. Iya. Sehingga saudara saksi mengikuti saja. Iya. Bukan dari saudara saksi yang membuat ceritanya. Enggak, bukan. Oke teman-teman, gitulah tadi ya apa yang disampaikan Jaya di persidangannya lalu saat membahas ketika dia mengaku di ruangan itu di depan para penyidik. Sekarang kita beralih ke Pak Asmi. Pak Asmi ternyata sudah membongkar semua yang bertentangan di kasus Vina ini. By design, kita bongkar aja dari Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ. How come? Pikir logika aja. Ada 5 Pak orang Rudiana, Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Kenapa jenis motornya beda dalam keterangan yang dilihat sama Aib sama Dede? Terus dalam dakwaan jaksa kok ada keterangan motor yang tidak disebutkan? Bagaimana mungkin gitu kan? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Terus jenis motornya jelas detail mereknya. Terus di dalam dakwaan itu berbeda. Kita jelasin dan itu dengan halaman-halaman yang pasti gitu loh. Ini halamannya, ini halaman dakwaan, halaman sini gitu loh. Oke. Terus Pak Rudiana misalnya tanggalnya juga itu bersalahan. Dalam kasus misalnya Saka Tatal dia bilang tanggal 1, di dalam kasus yang lain dia bilang tanggal 31. Lah ini kan dalam hukum berbeda banget gitu loh. Terus tentang jam waktu kejadian berbeda semua. Antara keterangan Aib, antara keterangan Dede. Di pertama bilang jam 22, terus dirubah lagi 21. Ya. Terus katanya karena rusak handphone saya, karena waktu itu settingan jamnya tidak benar. Loh, kenapa ini tidak di cross check oleh jaksa? Ada inkonsistensi di dalam keterangan-keterangan ini. Karena kenapa ada inkonsistensi dari tentang waktu, jumlah orang, jumlah motor, jarak, ya kan? Keterangan-keterangan Pak Rudiana kadang di BAP bagaimana, keterangan dalam persidangan berbeda. Ya namanya orang ada lompatan, saya bilang ini by design. Karena tidak jelas ya, kita bongkar aja dari semua BAP-BAP yang ini. Baca saja dengan detail. Mulailah misalnya dari tanggal 31 Agustus. Ya kan, 31 Agustus 2016 pada waktu itu kejadiannya. Pak Rudiana udah jelas ada penyimpangan di situ karena bukan operasi tangkap tangan, tapi orang langsung ditarik, gitu loh. Terus tidak ada di situ katakanlah mana BA penangkapannya, mana BA penahanannya yang pada waktu itu, mana BA penyitaan kendaraan bermotor pada waktu itu. Ini juga tidak dilakukan. Terus mana nih fasenya kalau kita bilang pada waktu ditangkap itu anak-anak dapat nggak bantuan hukum? Terus kenapa Pak Rudiana itu bisa padahal Aib diperiksa kapan, Dede diperiksa kapan? Coba Aib baru tanggal 2 September tahun 2016. Ya. Terus ini Aib baru diperiksa juga baru tanggal... Boleh diperlihatkan ke kamera, Pak ya, Asmi? ini. Boleh, ini ada 2 September. Ini baru tanggal 2 September loh diperiksa. 2 September. Terus Aib baru diperiksa 6 September. Ini yang saya lingkar. Jelas.
Kejadiannya 31 orang udah diangkat. Terus Pak Rudiana kok bisa bilang tanggal 31 bulan Agustus? Yang melihat itu adalah AF dan Dede tanggal 2 dan tanggal 6. Tapi tanggal 31 Pak Rudiana udah bisa bilang nih, 31. Udah bisa nih bikin cerita 8 orang fiktif, 3 orang DPO ini saya tanda tangan. How come? Saksi faktanya adalah tanggal 2, tanggal 6 diperiksa. Orang udah diangkut tanggal 31, diinterogasi. Hanya dalam jarak waktu, kalau kita lihat rentangnya dari jam 10 pagi beliau datang, terus ketemu lagi sama si AF yang dapat telepon itu, baru jam 2 siang, atau jam 16 katakanlah, jam 16 ditelepon oleh AF di tanggal 31 itu. Bagaimana meriksa orang, 11 orang, 8 orang, terus sudah bisa ketemu jam 18.30 BAP. Bikin logika aja, ada 8 orang, terus dia bilang dia udah survei orang itu DPO. Orang itu sudah tidak ada 3 orang itu kabur. Ini keterangan Pak Rudiana, tanggal yang tadi saya bilang tanggal 31 Agustus. Bagaimana dia datang dengan tim yang hanya pada waktu itu hanya 1 tim dari unit narkoba. Ada 5 Pak orang Rudiana, ya? Pak Gugut, Pak Andi Saprudin, Pak Dodi Irwanto. Mengapa kemudian kasusnya ini justru rasanya semakin dibikin gelap gitu? Jadi awalnya sebenarnya diselesaikannya dulu dari mana? Kalau kita mau jujur-jujuran adalah dari timnya Pak Rudiana. Pertama? Ya, Pak Rudiana pada waktu itu menjadi kanit narkoba di Polresta Cirebon. Karena inisiatif itu kan dari beliau, dari Pak Rudiana dengan anggotanya, dan itu dapat kita lihat dalam BAP yang baik di dalam perkara-perkara nomor 3 maupun nomor 4 dan perkara Sakatatal, itu ada timnya itu adalah Pak Rudiana, Pak Gugun, Pak Andi Saprudin, dan Pak Dodi Irwanto. Jadi itu yang turun ke lapangan untuk yang mengamankan istilah mereka, mengamankan begitu dapat telepon dari AF, itu orangnya lagi mangkal di situ. Terus itu kan dibawa ke ruangan unit narkoba, bukan reskrim. Sekali lagi, ini bukan tertangkap tangan. Itu aja udah lompat itu. Karena kalau perkara tertangkap tangan, seketika pada waktu itu ada benda yang digunakan untuk kejahatan, boleh siapapun. Ini tidak tertangkap tangan. Dia harus ada fase penyelidikan ke penyidikan. Bahwa peristiwa itu memang peristiwa pidana, enggak, orang ini memang benar atau tidak. Alat buktinya itu yang dibilang oleh KUHP, scientific investigation, atau kalau saya bilang di kelas itu adalah scientific criminal detection procedure. Ada deteksi prosedur kita. Kayak orang asam urat tuh ada tuh kira-kira alatnya. Dalam hukum pidana juga diberi. Itu tadi, ini benar-benar peristiwa ini terjadi tidak, peristiwa pidana benar-benar orang ini atau tidak. Alat buktinya benar nggak? Ada perbuatan, ada keadaan, ada alat bukti. Jadi kita kembali ke tema tadi, 1 tim unit narkoba ini harus bisa menjelaskan kenapa diamankan ke narkoba dalam waktu 2 jam saja, 16 sampai 18.30. 18.30 Pak Rudiana dengan lancar untuk menerangkan ini DPO-nya ini segala macam dengan jenis kendaraan yang detail. Merek kendaraan juga sudah ada. Dalam malam yang pada waktu di mana keterangan Aib dan Dede menyatakan kami juga nggak tahu persis kok tentang kendaraannya. Saya juga lupa ingat kendaraannya apa. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada segala macam. Tapi Pak Rudiana bisa bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang kabur segala macam. Nanti dalam berita kami sudah ke rumahnya. Nah, bagaimana dalam waktu 2 jam 11 orang diperiksa dengan 3 DPO tadi dengan tim ini. Ini yang perlu kebenaran dari awal di tim unit narkoba pada waktu itu. Ini yang menurut saya adalah inkonsistensi. Kedua adalah, katakanlah di dalam hal tersebut sudah ada perbedaan antara keterangan AFDD dan anak-anak yang ditangkap 8 apa katakanlah pada waktu itu. Tapi kenapa juga penyidik juga katakanlah udah dilempar. Kalau ada perbedaan di dalam KUHP itu dibilang saksi itu dikonfortir 116 ayat 2. Kita akan hadapkan mereka. Tapi ini juga jebol. Berarti kan ada perbuatan oknum yang kadang juga dalam tanda petik mau dilegalkan oleh institusi. Ini kan sebenarnya salah. Gitu loh. Seharusnya kalau ada perbedaan, loh, kenapa keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, keterangan ini berbeda, konfortir penyidik. Penyidik bilang karena dia disumpah. Harus saya konfortir nih supaya mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta keadaan dan alat bukti tadi. Ini yang tidak dilakukan, lagi-lagi inkonsistensi atau memang sengaja dibuat gelap. Terkait dengan CCTV, apa yang Anda cermati dari hal itu? Ya, CCTV ini jelas lagi-lagi yang paling tahu adalah timnya Pak Rudiana. Ya, yang pertama ya? Ya, jadi karena mereka sudah mengecek. Jadi dalam keterangannya Pak Gugun, keterangannya Pak Andi Saprudin, keterangannya Pak Dodi, semua menyatakan kami sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi, namun belum dibuka. Why? Ini lagi-lagi kan gantung, ini yang tadi kita bilang, ini adalah scientific, ya kan, terhadap pembuktian yang nyata bahwa apakah orang ini kendaraan bermotor orang-orang yang saya tangkap ini, kendaraan motor yang saya ambil sekarang hari ini di Polres ini benar dipergunakan nggak untuk kejahatan ini? Tapi kan sampai sekarang enggak gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang ini dari tadi handphone yang berubah waktu, gitu kan? Karena Dede dan Aib dari pertama BAP itu udah berubah-berubah tanggalnya. Kok tiba-tiba nanti pada pemeriksaannya, aduh, handphone saya waktu itu belum disetting time-nya. Aduh, 16
nampak banget ingin disesuaikan dengan kejadian terlihatnya jenazah di Talun. Jadi waktu awal tuh tidak ngepikir ke sana, terus di BAP November berubah, gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang saintifik, jadi yang tadi CCTV, SMS atau BBM pada waktu itulah katakan, itu juga tidak terungkapkan yang katanya ada BBM yang akan melakukan pengeroyokan segala macam yang dari Dani atau Andi itu, bahkan Dani dan Andinya fiktif. Hari ini lah, kok bisa Pak Rudiana dari awal sudah deklar tentang orang ini dengan melakukan ini, itu gimana? Berarti tidak bersesuai dong keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Kurang sempurna kebohongan yang di skenariokan. By design banget, by design ya kebohongan-kebohongan yang dibuat akhirnya ini terungkap kalau kita lihat dari berkas. Jadi sandingin aja, termasuk tanggal-tanggal lah. Nanti kapan pada waktunya kita bisa lagi disisir kok. Tanggal keterangannya Pak Rudiana pada kasus Saka seperti apa? Pada waktu keterangan di kasus Sudirman keterangannya bagaimana lagi? Sepeda motor yang ditangkap berapa, yang diperlihatkan berapa dalam sidang juga beda-beda. Ya, nama Dani atau orang-orang yang lainnya, itu apakah memang mereka fiktif? Tidak ada wujudnya, hasil skenario tadi, atau memang tidak bisa dihadirkan? Kan nampak, ini keterangan hanya 2 jam, dari jam 16 sampai jam 18 tadi, tanggal 31 tadi. Kan tidak pernah ada keterkaitan antara Dani, siapa lagi Andi, Perong, segala macam, entah siapapun itu. Tapi kok bisa bikin ceritanya Andi melakukan kualifikasi ini, Dani melakukan ini, ya kan? Perong melakukan ini. Gimana kisahnya? Sebuah kejahatan yang kolektif, apalagi mereka adalah pelaku intelektualnya atau pelaku utamanya. Ya, oke guys, itu tadi ya pernyataan dari Pak Azmi ya tentang kasus Vina di 2016, bagaimana BAP-nya juga antara satu dan yang lain itu berbeda-beda teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak. Bye, assalamualaikum.